King yang di hyper carryin, dan sekarang Yesun Shin lah yang akan menjadi jawabankah untuk bisa mendapatkan 2-0 atau pick off methods yang dibawakan oleh Onyx ID dengan membawa ke arah Kalea dan juga Farsa. Yep. Akan membawa ke 1-1. Ini pattern farmingnya King Kong nih, penasaran nih gue nih. Kalau dipakai Sun Shin seberapa cepat nantinya. Lambada ya. Gimana kalau Lambada? Prime Gitu. Lambada Celiboy ya gitu ya dulu ya. Buset deh. Lama juga ya kita. Lama ya Lama kan? ya mundurnya ya. Karena kan dia yang ikonik sama lagu itu. Oke. Tapi dengan membawakan Ruby juga nih, aku pikir di awal Ruby-nya bakal ada di EXP yang untuk head to head bersama dengan Cici. Karena kita udah pernah ngeliat kesuksesan untuk counter hero tersebut. Tapi ya di gold lane karena balik lagi hyper carry methods juga yang ingin dibawakan. Dan jangan lupakan Super Friends dia pakai Kagura, which is dia punya purify gratis yang ngebuat akhirnya nanti inisiasi dari Keyboy ini akan semakin sulit. Yap, itu juga kalau memang efektivitas dari tiap skillnya digunakan dengan baik ya Ul ya. Iya. Kalau enggak ya kena-kena juga. Kena juga. Tapi ya King Kong berarti yang akan menjadi target utama dulu nih dari Keyboy ya. Betul. Karena dia yang menjadi sumber damage terbesar. Masalahnya King Kong juga bisa Ul. Traceless-nya kan. Ada sedikit Iya. dash dan immune ya. Betul. Oke. Let's see lah. Let's see ya. Tapi dengan emblem assassin membawakan Trill dan Season Hunter juga untuk King Kong. Sementara ada Swift yang dibawakan oleh Lancelot-nya Kairi. Yap. 2 lawan 2 di bagian atas tapi masih bersembunyi. Kairi mencoba untuk bisa masuk kah? Tapi ketahuan oleh Brusco dan gagal seperti tadi untuk bisa mendapatkan ke arah 1. Oh, dikejar. Keyboy. Oke, berhasil tadi. Ada satu final slash dikeluarkan dan Kirknya tertinggal. Kirknya berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Berhasil langsung digigit tadi sama Turtle juga ya. Salah masuk, salah jalan. Dan juga dia terikat dengan Curtain Skull Lutfi ya barusan. Wow, Keyboy. Dan Keyboy mulai menjadi orang terdepan. Tapi sekarang ada fist break yang sudah terlihat pula di dalam area dari Turtle. Dan inilah Turtle yang pertama setelah masuk ke game yang kedua. Alright, dan Onyx ID mereka dapetin kesempatan untuk invade ke arah Purple Buffs kan? Yap, dan ada satu Vengeance, Final Slash dikeluarkan walaupun belum optimal. Sementara sekarang King Kong ada di bagian belakang. Masih belum cukup damage, ditarik tadi sama Vended berhasil mendapatkan Keyboy. Oke, ternyata untuk Kelleranya sudah membantu juga ya ke area Purple Buff yang ngebuat methods hyper carry yang dibawakan oleh Onyx Philippines ini udah lumayan fall off nih. Karena udah gak ada Purple Buff juga, berarti ketinggalan dari segi leveling dan Kairi sudah leluasa sekali untuk bisa ngebantu ngedeal damage dengan inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh Keyboy. Karena akhirnya sinergi untuk dua mid-nya berjalan nih. Karena Stunt juga sebagai delivering damage sangat-sangat on point. Yap. Sementara itu sekarang Super Prince bagian tengah masih cukup pede sendirian. Kairi mencoba untuk bisa masuk jauh lebih dalam dan ya mundur lagi. Mundur lagi, tarik lagi. Dan Onyx ID, unggul nih ya early game-nya. Dan Savero sudah selesai dengan satu buah corruption side-nya juga. Dan kalau ngeliat dari Kelra lebih banyak ninggalin lane ya, membantu team fight juga. Untuk sisi power yang dia miliki pastinya akan semakin efektif nantinya untuk buat team fight dari Onyx Philippines akan semakin kuat. Nih di bagian tengah ya adem lagi. King Kong muter dulu di atas. 2 player udah mulai mendekat untuk bisa mendapatkan sepertinya karena dari Kirk. Kirk abis dapat savage udah agak sedikit pusing nih early game, dipegangin soalnya. Oke, dan jangan lupakan kali ini Keyboy. Weh, lompat langsung dibanting lah sudah. Fedora Strike sempat mengeluarkan Final Slash tapi tidak berpengaruh apapun. Itu dia pick off methods yang dibawakan oleh Onyx ID berjalan sesuai dengan rencana Kirk yang ngeganggu banget dengan Final Slash-nya. Sangat-sangat di shutdown. 3 kali kematiannya ini ngebuat harusnya dari bala bantuan Kirk untuk setup ke area dari objektif netral ini bakal cukup tertekan. Yap, apalagi nanti kalau Keyboy juga udah punya fleeting time ya. Iya. Makin enak lagi kan. Makin aktif lagi. Ya udah target utama sekarang dari Onyx, ya udah makan aja Kirk-nya dulu. Oke, udah mulai terbuka juga dari Mountain Shocker, visionnya cukup luas kali dari Onyx Philippines dan Kelra ada di lini paling depan. Yap, berhasil tadi menarik karena satu player. Federal Strike langsung dikeluarkan, Fist Break, Fist Crack. Namun Lutfi-nya pun masih bertahan. Tapi Turtle-nya tetap berhasil diamankan oleh King Kong di tempat yang berbeda. Ada satu Tornos tadi yang membuat pergerakan Super Freeze-nya pun berhasil langsung diamankan. Phantom Execution tadi mulai maju, Kirk-nya kembali tertinggal dan double kill didapatkan oleh Kairi. Yes, dan Onyx Philippines mereka seperti kekurangan damage pastinya ya. King Kong yang masih belum punya item dan terutama untuk Super Friends nih. Kagura yang cukup item dependent juga akhirnya bisa dipegangin tadi dan dikejar oleh Kairi. Snowball untuk Lancelot. Ini ngebuat dari hyper carry methods dari Onyx Philippines hampir juga bisa fall off karena kecap banget nih dari segi levelingnya.
Walaupun belum terlalu bisa untuk melawan farmingnya cukup banyak ya, tapi setidaknya sekarang King Kong masih bisa menyamakan kedudukan dari levelingnya loh. Masih sama-sama 8 walaupun dari tadi dia tertekan, dan Kairi harus lebih mempercepat lagi bagian proses farmingnya. Ya, dan Onyx ID juga harus mempercepat lagi pick off methods yang mereka bawakan. Karena dari tadi kalau kita lihat sukses siapapun yang kena angkat, terutama korbannya adalah Kurt. Karena kan dia nggak ada escape tools lagi ya, kayak kalau misalkan udah kena angkat juga, tipis juga sekarang lagi. Oke, ada satu bantingan kembali dan Kelra kali ini menjadi korban. Itu dia pick off methods yang dibawakan cukup sukses dari Onyx ID, karena akhirnya dari Suns dan Kiboy berjalan beriringan ya. Asuransi untuk bisa jaminan damage-nya cukup, dan sekarang Suns harus kabur dulu. Karena Onyx Philippines mereka sudah mencoba defense outer top turret yang ingin coba dicicil oleh Onyx ID. Masih lo di atas. Yap, masih loh mereka tuh standby tuh di situ semuanya. Oke. Tapi tadi kayak BMI ya tadi ya, sama Cloud-nya dari Minimet terlihat. Vengeance Final Slash nggak connect dan Lutfi. Nah, ada Kairi. Masih tebel tapi. Tapi ada Kelra juga. Iya. Akhirnya mundur ya, karena nggak mau terlalu terburu-buru. Lebih berfokus lagi untuk bisa menambahkan snowball power dari Onyx ID untuk setup nantinya menuju ke arah dari Turtle yang sesaat lagi akan muncul. Top lane-nya masih aman dari Onyx Philippines, gak kehancur, tapi wah, berhasil langsung diamankan begitu saja. Namun sekarang Kelranya pun masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri. ngeri ya. Tsunami Slam, Feather Ice Strike itu menjadi combo yang cukup mematikan juga. Tapi Kelra selamat dengan trigger ke arah flickernya. Yap, sementara sekarang Fist Strike mencoba untuk bisa mendapatkan lagi pergerakan dari Lutfi. Tapi dengan Vengeance yang diaktifkan, bahkan sekarang ada Blazing Doan. Kerja down, Briscoe yang menghilang dan 3 player in total menghilang dengan sangat cepat. Keuntungan untuk Onyx ID. Alright, dan hadirnya Blazing Duet kali ini belakang juga akhirnya ngebuat dari Onyx Philippines mereka lack of damage untuk bisa ngebalesin apa yang bisa dimiliki oleh Onyx ID. Ngandelin damage dari King Kong sendiri ini nggak cukup karena frontlinernya udah tumbang duluan. Dan di sini dia Lutfi yang coba untuk di-commit, semuanya kena, bahkan Bloodflood juga kena, tapi Vengeance yang diaktifkan oleh Lutfi juga ngebuat dirinya bertahan. Akhirnya hadir juga Xavero sebagai eksekutor. Double kill sekarang sudah dikantongi, dan bahayanya adalah Kiboy sekarang sudah punya fleeting time. Nah, makin ugal-ugalan lagi. Makin ugal-ugalan lagi ya. Berbahaya nih, dan ngeliat dari Onyx Philippines, mereka yang keadaannya sekarang cukup tertinggal. Bahayanya nanti kalau Super Free sudah punya item sih. Suns yang diem nanti bisa kena ini yang overturn. Baru jadi glowing one aja masih cukup tertahan, dan Xavero dengan baru selesai ke arah DHS dan juga Corrosion, dia udah Fist Flicker mendadak dihadirkan oleh Brusco, tapi belum bisa mendapatkan karena siapapun. Bahkan sekarang ada Kern lagi yang menjadi korban karena dia tadi mencoba untuk bisa mendapatkan karena beberapa player, tapi malah masuk ke dalam area defensif dari Onyx. Oke. Kurt cukup berani ya masuk ke tengah kerumunan player-player Onyx ID, dan itu yang akhirnya ngebuat Kurtnya tumbang lagi. Dan Kairi cukup leluasa dan cukup pede, dia nggak terlalu terancam dengan hadirnya Kiara, dengan I'm Offended-nya, dengan Don Wolf King-nya juga. Itu nggak menjadi stopper pasti untuk Kairi, yang akhirnya kalau kita lihat pencurian ke arah Orange Buff berhasil dilakukan. Yap. Oke. Sementara sekarang ada Inotar bagian tengah yang bisa dirubuhin lagi nih, dan keuntungan lagi. Keuntungan lagi ya. Dan sekarang dominasi yang dipegang oleh Onyx ID. Oh, bagian bawah tadi kameranya di tengah ya kelihatannya. Ya, Mantap ya. Kayaknya bermula dari hilangnya purple buff dari King Kong sih, dan juga Kirk yang kena pick off terus-terusan ini ngebuat domino effect dari Onyx Philippines belum bisa mereka hentikan. Dan sinergi juga nih dari Onyx ID yang sinkronnya udah mulai kerasa. Pick off berjalan dengan sesuai rencana, memastikan follow damage-nya juga ada, dan Lord pertama sudah berhasil didapatkan. Wave berhasil membanting lagi tadi. Akankah berhasil diamankan, dan Kirknya kembali berhasil didapatkan. Sementara Xavero berusaha bisa menyelamatkan diri, tapi Blazing Duel tadi memberikan damage begitu mengerikan pula. Bahkan Kagura Super Frame mencoba untuk bisa mendekat. Kelra masih mencoba untuk bisa menyelamatkan dirinya. Vendor dan juga Flicker tadi mendapatkan Lutfi, tapi Lutfi terlalu tebal. Terlalu tebal, masih ada Vengeance juga yang bisa diaktifkan oleh Lutfi, sehingga Flicker yang terbuang oleh Kelra setidaknya coba mendapatkan 1 poin kill. Ternyata masih gagal ke Kairi. Kairi sing. Nah, ini Onyx ID soalnya nge-trade kan, mau Yisunsin apa Lancelot nih. Dibanting lagi, dapat lagi. Mau Vendor belum terlihat, tapi barusan Ruby masih selamat. Ya, dan juga bisa nge-shutdown Kiboy yang sudah mendapatkan 3 poin kill tadi ya, dan Lordnya sudah mulai berjalan di arah bawah. Inner turret sudah tidak ada sama sekali dari Onyx Philippines. Hati-hati, karena Onyx karena punya banyak sisi power, kalau sedikit out of position, ini bakal bisa jadi punishment loh. Karena Final Slash, I'm Offended, ini bakal lumayan berbahaya, dan Onyx ID harusnya bisa bermain jauh lebih disiplin juga. Membiarkan terlebih dahulu untuk Lordnya ya udah di-clear aja, karena dari Onyx ID mereka hanya menyisakan 4 pemain tadi. Yep. Mau tidak mau sekarang berkumpul 5 player dari Onyx PH. Mereka mencoba untuk maju sedikit tapi nggak bisa. Gak bisa ya, hanya membuka dari Mountain Shocker-nya. Memang ke-reveal keberadaan pemain-pemain dari Onyx ID, tapi gak banyak yang bisa di-react sama Onyx Philippines. Ya udah,
Ini masalahnya dengan perbedaan network segini ya. Mereka mau ngebanting siapa aja enak loh. Oke, Kiboy bebas ya. Iya dari awal. Iya, bawa oleh-oleh siapa aja. Bisa. Dari awal aja udah sukses, apalagi beda aja 9.000. Ini belakangnya juga nggak kesentuh sama sekali. Main front to back dari Onyx Philippines cukup sulit, dan Super Friends dari tadi sebenarnya dia coba untuk ngincar lini belakang ya. Iya. Tapi di saat dia combo dengan Yining Overturn, dia nggak bisa kabur. Selalu jadi nggak tukar nyawa, malah nyerahin nyawa. Iya, malah overlap ya. Waduh, Wah. Yining over commit. Berat ya, berat. Oke. Keadaan berbalik kali ini untuk Onyx ID di game yang kedua. Hati-hati ancang-ancang dari Kiboy yang ngebuat dari Onyx Philippines sulit, walaupun King Kong sebenarnya belum tumbang sama sekali ya. Tapi kayak nggak ada space banget buat dia secara free bisa memberikan damage terhadap pemain-pemain dari Onyx ID. Yep. Ini bagaimana? Iya. Oke, Tenang, sabar. Masih aman, hanya bisa memberikan sedikit gertakan aja, teori ancaman. Karena Onyx ID juga mereka nggak akan paksa sih. Mereka akan lebih memilih untuk secure menuju ke arah Lordnya juga. Karena fleeting time dari Kiboy yang sudah selesai, Onyx Philippines harus lebih waspada, jangan sampai nantinya continuous inisiasi yang bisa dilakukan oleh Onyx ID ini akan menjadi petaka untuk mereka. Iya, Lutfi kalau dikasih cici itu gimana ya? Kayak dia melawan dunia juga ayo gitu. Karena memang bersinar banget ya dari group stage juga. Yep. Yang ngelihat dari Lutfi ini cicinya sangat on point. Wait, ada suara flicker tadi kayaknya. Oke, sementara sekarang Lord ada berhasil lompat tadi. Siapa yang dibanting Kiboy? Apa yang terjadi Kiboy? Kersan kalau mengikat karena dua player, Brusco-nya berhasil untuk bisa menyelamatkan diri. Sepertinya ada setup yang terburu-buru. Oke. Tapi untungnya dari Onyx Philippines juga nggak ada yang tumbang. Jadi mereka harusnya masih bisa menahan atau melakukan setup defense dengan 5 pemain mereka yang masih utuh. Dan Onyx ID 10.000 gold yang mereka miliki. Apakah ini akan menjadi sebuah jaminan untuk bisa menyamakan kedudukan? Karena kalau balik lagi, ini banyak banget hero-hero yang bisa nge-punish oleh dari Onyx Philippines. Yap. Cuman untuk clear minion kayaknya agak cukup sulit juga nih ya. Lumayan sulit ya secara cepat nih, karena Iya. tapi kebetulan juga nggak ada trickland push dari Onyx ID. Oke, Kairi keluar lagi. Saat tadi memberikan teknik ancaman yang masuk dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx PH. Kita lihat akan seperti apa Kiboy akan melakukan suatu hal lagi karena sekarang dia sudah memiliki satu tsunami slam. Oke, dan terlihat Brusco dengan fist break-nya juga ya. Tadi Yep. udah tertrigger Final Slash. Final Slash langsung dikeluarkan, berhasil tadi membanting karena dari Kong, tapi setidaknya sejauh ini bakal flicker tadi diperlihatkan pula oleh Sans. Mereka berhasil mendapatkan karena satu player, tapi pertempuran terus terjadi di dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx PH. 2 player berhasil langsung diamankan. Ada Savera dengan DPS yang sangat tinggi mulai masuk dan juga join dalam pertempuran. Oke, Sans selamat loh. Super Friends tadi kayaknya gemes banget mau ngejar Sans yang HP-nya memang sudah low. Karena Sans tadi bener-bener coba untuk ngejar ke arah Kurt. Wah, mau dilanjutin lagi konten call-nya udah nyangkut lagi ke arah Brisco dan juga King Kong tadi kayaknya. Oh, ini ada game kah? Oke, Pedro Strike langsung dikeluarkan dan bantingan pun terlihat. Mereka mencoba untuk bisa mengamankan game yang kedua. Brusco-nya pun pengkilan di depan mereka. King Kong berusaha menyelamatkan diri, tidak bisa. Sementara Kurt yang menjadi orang terakhir berusaha untuk bisa mengacak-acak dan juga mengganggu, tapi base-nya terbuka lebar dan game satu sama. 13.000 perbedaan network yang cukup solid kali ini dipegang oleh